Teman-teman semua, selamat jumpa kembali. Semoga tidak bosan dengan saya. Nah, kali ini memang saya mau membahas mengenai bahwa konsep tentang yang baik itu uh, sebenarnya menjadi semakin beragam ya. Kalau zaman dulu di era pramodern khususnya biasanya tuh hidup yang baik itu macam apa, sikap yang baik macam apa gitu. Hal-hal yang dianggap ideal dalam kehidupan itu jelas arahnya yaitu agama. Nah, tapi begitu memasuki era modern, wah macam-macam perdagangan. Memang nanti akan kita lihat agama melalui dinamika politik dan sebagainya, akhirnya melahirkan di era modern itu hak asasi manusia yang dianggap universal, lepas dari anggapan yang berbeda-beda dari berbagai agama, tapi ada hak yang dianggap asasi gitu. Nah, itu dianggap sebagai patokan mengenai apa yang dianggap baik dalam hidup ya. Tapi kemudian nanti bersama dengan perkembangan kemodernan itu sendiri, di mana pengetahuan dan hampir segala kiprah kehidupan itu menjadi begitu otonom dan lepas dari agama maupun kebudayaan lokal, itu ya kehidupan, konsep mengenai hidup yang baik memang uh, menjadi khas juga gitu. Bahkan membalik mengkritik agama. Kalau tadinya hak asasi manusia misalnya itu muncul dari agama, sekarang perkembangan hak asasi manusia kemudian mengkritik agama. Dan seterusnya ada bolak-balik tegangan begitu sedemikian sehingga uh, ya nanti agama balik mengkritik juga dinamika kemodernan itu sendiri bersama HAM-nya. Tapi ya kritik mengkritik itu dianggap oleh saintis tertentu, itu kelompok saintis tertentu sebagai akhirnya ya melahirkan seperti disilusi seperti itu, dan yang mereka pegang kemudian adalah uh, cara berpikir ala sains saja, itu yang dianggapnya objektif ya. Nah, kita akan mulai, saya akan presentasi langsung saja. Oke. Jadi ukurannya apa dong kalau gitu yang baik itu gitu ya. Konsep kebaikan itu akhirnya ukurannya apa? Ya, kita lihat. Jadi duduk perkaranya secara garis besar seperti ini kira-kira. Kira-kira seperti ini, bahwa tadinya agama memang dalam dinamikanya melalui perang antar berbagai agama itu sendiri, khususnya Katolik dan Protestan, dan seterusnya dinamika politik dan sebagainya itu pada akhirnya melahirkan semacam kesepakatan mengenai hak yang dianggap bersifat universal lepas dari agama manapun. Nanti ini rinciannya akan saya jelaskan, tapi garis besarnya seperti ini. Jadi agama melahirkan hak asasi manusia, tapi pada gilirannya hak asasi manusia juga berkembang sendiri dan mengkritik agama. Lalu sebaliknya juga, akhirnya agama juga mengevaluasi balik hak asasi manusia dan modernitas secara keseluruhan gitu. Nah, pada level seperti itu, akhirnya konsep hidup yang baik itu jadi agak membingungkan. Maka kata kaum intelektual tertentu, ya sudahlah, pegangannya mungkin sains saja gitu. Nah, tapi silahkan nanti dipertimbangkan.
Ya, yang pertama agama melahirkan eh, hak asasi manusia. Jadi HAM tidak lahir hanya dari dinamika sosial politik sekular abad 20, melainkan sebagian muncul juga dari inspirasi agama-agama gitu ya. Sejak Yahudi kuno gitu, Yahudi kuno di situ ada, saya tidak akan memasuki sangat detail karena masih panjang. Yahudi kuno itu ada konsep perjanjian atau mitzvot, mitzvot itu perintah Tuhan dalam Taurat, itu salah satu cikal bakalnya gitu. Dan kemudian di era Kristiani, di era patristik, itu ada Tertullianus, dia mulai meyakini bahwa adalah hukum alam dan manusiawi bahwa manusia berhak menyembah apa yang diyakininya gitu. Lalu Agustinus, dia bilang orang tidak bisa percaya kecuali jika ia menghendakinya. Jadi ini adalah suatu penolakan atas hukuman berlebihan atas penistaan agama. Dan sewaktu itu benih-benih kesadaran tentang hak asasi manusia sudah agak jelas sih sebenarnya. Ya, tadi di era patristik, nah ini di abad pertengahan. Di abad pertengahan yang muncul ya gereja sebagai institusi makin besar, makin kokoh. Maka muncul di situ hukum kanonik gitu kan, hukum kanonik, hukum gereja. Tapi memang hukum gereja juga didasarkan pada hak individu sekaligus hak institusi, korporasi. Dan itu menyangkut awalnya sih ya macam-macam, ada menyangkut imunitas, imunitas dalam arti siapa yang boleh diperkarakan, siapa yang boleh dihukum, dan siapa yang tidak boleh gitu. Jadi ada hal-hal yang dikecualikan, ada hak-hak khusus memang di situ. Tapi ada kebebasan beribadah, ada kebebasan bepergian, kebebasan untuk mendapat pendidikan. Jadi mulai berbentuk gitu ya, mulai berbentuk arah ke hak asasi itu mulai terbentuk. Nah, di abad ke-16-an, di era Protestantisme khususnya, awal-awal Protestantisme, um, ada hal yang bagus bahwa individu dan jabatan politis itu mulai dibebaskan dari kontrol dan privilege gereja. Ini menjadi embrio yang penting gitu ya. Individu dan jabatan politis dibebaskan karena dulu-dulunya kan ya semuanya itu di bawah kendali gereja gitu ya. Bahkan gereja yang menobatkan seseorang jadi raja dan sebagainya. Tapi sejak era Protestantisme, jabatan politis dibebaskan dari kontrol dan privilege gereja. Dengan begitu terbangun fondasi bagi konstitusi modern tentang perbedaan keyakinan, semua orang setara di hadapan Tuhan dan di hadapan kekuasaan negara. Lalu kebebasan diseimbangkan dengan tanggung jawab, individu diseimbangkan dengan komunitas, politik diseimbangkan dengan pluralitas. Jadi ini semua menjadi dasar yang lebih kuat ke arah tradisi demokratis modern yang erat berkaitan dengan hak asasi, kesadaran akan hak asasi manusia. Nah itu berkembang terus. Nah kita masih bicara soal bagaimana agama berkontribusi terhadap pembentukan hak asasi manusia. Pada abad 20, Gereja Katolik melalui Konsili Vatikan kedua itu menegaskan lagi beberapa hal. Misalnya setiap orang diciptakan dengan martabat luhur, berkehendak bebas, dan dengan kecerdasan pula gitu. Maka setiap orang berhak mendapatkan kehidupan yang layak, berhak menjalankan nilai kultural, moral, religius, berhak mendapatkan peluang sosial, ekonomi, politik yang sama, dan segala bentuk diskriminasi ditolak. Ya waktu itu Konsili Vatikan II memang merombak banyak hal, mengubah sikap gereja, terutama bila dikaitkan dengan abad pertengahan ya, yang begitu keras dan begitu ekstrim.
Ini nyaris kebalikannya di abad 20 serba terbuka, serba memberikan apa namanya penghormatan atas martabat, kesetaraan dan seterusnya. Dan ini waktu itu di tahun-tahun 6, antara sekitar 63 sampai 65 saya kira ya. Itu Konsili Vatikan ini sudah menginspirasi gerakan demokratis tahun 70-an antara lain di Brazil, di Chile, di Polandia, Hungaria, Ukraina, juga Filipina. Jadi lumayan berdampak sih waktu itu. Ya, kemudian juga dari tradisi Islam, tadi kita bicara Kristiani, Katolik, Protestan, tapi tradisi Islam juga. Piagam Madinah adalah konstitusi modern awal yang memberi perlindungan, keamanan, kebebasan, dan hak-hak konon sebatas tertentu ya bagi warga non-Muslim. Tapi dalam suasana Pax Islamika. Dan khususnya yang menonjol adalah agama tidak boleh dipaksakan. Namun konsep tentang otonomi kemanusiaan, hak penuh individu, dan kesetaraan hak hingga kini sebetulnya masih kontroversial. Barangkali karena menjadi kontroversial, debatable karena berkaitan ini berbenturan mungkin dengan kemutlakan kedaulatan Tuhan, juga tekanan pada akhirat, dan kewaspadaan atas segala bentuk pemberhalaan. Nah itu barangkali membuat urusan hak itu menjadi memang tidak selonggar seperti di dunia modern, yang sesungguhnya gitu. Oke. Nah, itu kalau tadi itu bagaimana agama berkontribusi ke melahirkan HAM, tapi pada akhirnya hak asasi manusia dalam perkembangannya juga mengkritik agama. Jadi membalik. Karena begini, jadi bahwa dalam perspektif HAM ditekankan kesetaraan dan kebebasan. Sementara agama itu justru menekankan hierarki dan otoritas. Nah, gimana gitu ya? Sebetulnya tetap aja ada kesenjangan katanya gitu ya antara HAM dan dunia agama itu. Misalnya kalau HAM itu bagaimanapun menekankan diversitas dan toleransi. Di dunia agama itu ada kecenderungan memberi tekanan pada kemurnian, ortodoksi, keseragaman kayak gitu ya. Justru peluang untuk berbeda itu sebenarnya tetap aja dalam kenyataannya susah gitu. Dari sudut HAM ada tekanan pada kebebasan berpendapat. Dalam atmosfer agama yang ditekankan seringkali kan justru ketaatannya, pasrahan dan diam, tidak usah banyak mengkritik lah, misalnya gitu kan, tidak usah banyak berkomentar gitu kan. Nah, seperti itu. Lalu yang lebih keras lagi dalam perspektif HAM ini ya bagaimana? HAM sering kemudian diyakini sebagai civic faith ya. Mungkin seperti yang disebut oleh Robert Bella itu civil religion atau apa, tapi civic faith ya. Keyakinan kewargaan gitu. HAM ini dianggap diyakini sebagai semacam new world religion, new global moral language gitu. Jadi bahasa moral global gitu ya, yang tidak lagi atau merupakan semacam kesepakatan konvergensi di antara berbagai perbedaan paham agama maupun kultural. Sementara ya maksudnya gitu, dalam perkembangannya hak asasi manusia itu diyakini pada akhirnya menjadi kayak titik konvergensi keyakinan moral
universal. Sementara agama dalam perkembangannya justru makin dianggap sebagai sumber korupsi, kemunafikan, sumber megalomania gitu, merasa paling benar sendiri, paling 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 hebat sendiri agamanya gitu. Tapi bahkan menjadi sumber teror, sumber kekerasan, keserakahan kelompok, chauvinisme yang justru dianggap berbahaya. Jadi dalam perkembangannya yang satu, yang HAM ini seperti dianggap semakin positif, titik temu segala perbedaan, parameter bahkan begitu, sementara agama kok malah citranya makin, kesannya makin buruk gitu. Nah ini ringkasnya seperti itu ya. Ini kalau kalau sisi kritik dari HAM atas agama. Nah sekarang balik lagi, sekarang kritik agama atas HAM juga, karena agama juga punya catatan tertentu sebenarnya atas perkembangan HAM ini. Ya, katanya begini dari berbagai agama ini. Pertama, HAM itu dalam kenyataannya eksperimen yang tidak lagi efektif, gitu ya. Eksperimen yang tidak lagi efektif, konon gitu. Bahkan disebut sebagai fiksi yang cacat, fiksi yang cacat-cacatnya telah tersingkap. Gitu. Ini saya kumpulkan poin per poin saja langsung. 3, bahkan yang lebih sering kita dengar adalah HAM ini dianggap instrumen neokolonial Barat untuk mencekokkan keluar nilai-nilai yang dianutnya sendiri. Gitu. Pendeknya alat penjajahan baru, dengan kata lain, alat alat baru untuk menekan gitu ya, untuk menekan negara-negara non Barat. Atau nomor 4, HAM ini faktanya siasat untuk menciptakan konflik kultural di berbagai negara, menciptakan instabilitas sosial, bahkan melahirkan perang agama. Kenapa? Agar dunia tetap tergantung pada Barat, katanya itu juga. Nah ini, jadi agama-agama mencium ini sisi-sisi negatif dari yang namanya hak asasi manusia ini juga gitu. Yang kelima, HAM juga dianggap terlalu berwarna libertarian Barat. Artinya perlu mengintegrasikan lebih serius unsur-unsur dari bermacam agama yang berbeda. Ya libertarian mirip-mirip yang dianggap sekular lah apa gitu ya. Keenam, tanpa agama kekuasaan negara menjadi terlalu besar. Ini juga berbahaya katanya itu. Dan hak menjadi abstrak dan tidak berimbang dengan kewajiban. Gitu. Ya ini berbagai catatan kritis juga dari pihak agama atas HAM yang saya kira mungkin ada benar juga gitu ya. Nah, tapi agama sekaligus juga mengkritik modernitas secara keseluruhan, karena HAM, perkembangan HAM adalah bagian dari perkembangan modernitas juga, maka juga mengkritik modernitas. Jadi begini, kesadaran spiritual itu melahirkan kritik atas konsep hidup yang baik versi modern. Dalam arti seperti ini, dalam hidup yang baik ala modern itu, realitas direduksi ke dalam kerangka rasional, ilmiah, ekonomis, material, teknis, birokratis, belaka gitu. Dan ini pada akhirnya membuat manusia modern sebenarnya kekeringan hidup batin. Gitu. Kekeringan hidup batin. Itu kedua, hidup modern tidak memberi rasa identitas yang otentik.
Nyatanya katanya gitu ya, beberapa negara yang mengikuti negara maju dalam rangka menjadi modern juga gitu. Jadi nyatanya malah melahirkan malah banyak ekses ya. Jadi mengikuti negara maju atau negara barat justru berekses pada otoritarianisme, korupsi, primordialisme, disintegrasi. Mana contohnya? Contohnya adalah Turki, India, Iran, negara-negara Afrika, tapi juga Indonesia sebatas tertentu gitu. Itu malah jadi pecah, malah jadi otoriter gitu ya. Di dulu di era Reza Pahlavi di Iran dan sebagainya gitu. Itu awal-awal bagaimana negara-negara non Barat pengen menjadi modern dan mengikuti Barat, tapi menjadi eksesif dan nyatanya gitu apa menjadi otoriter, melahirkan negara-negara otoriter atau pecah negara-negara itu seperti India, Pakistan, Bangladesh, sebagainya. Lalu korupsi merajalela dan sebagainya. Maka situasi ini baik kekeringan hidup batin maupun ekses-ekses dari mengikuti kemajuan modern itu melahirkan kecurigaan, paranoia atas konsep tentang hidup yang baik ala asing gitu ya. Nah, itu sebabnya bermunculanlah gitu. Jangan heran kata agama-agama bahwa justru di penghujung kemodernan di akhir-akhir abad 20 muncul yang disebut the resurgence of religion gitu ya, justru bangkitnya kembali agama-agama di berbagai negara ini, entah di Turki, di India, Pakistan, Iran, Irak, negara-negara Afrika, juga di Indonesia kita menyaksikannya bagaimana akhirnya dari sisi ini ya justru agama yang kembali dianggap lebih layak menjadi uh, parameter hidup yang baik itu. Nah, jadi situasinya tuh jadi begini ya. Di satu pihak dulu sudah kita lihat ada kritik atas agama yang cukup tajam. Pada saat yang sama juga ada kritik atas HAM sih sebenarnya yang cukup tajam juga gitu. Nah, ini pada akhirnya sebetulnya melahirkan disilusi dan paranoia. Sebenarnya yang benar-benar baik itu apa dong ya, gitu. Terutama sih karena nyata-nyata kebangkitan agama juga tidak otomatis menjamin dunia dan kehidupan ini menjadi lebih baik, gitu kan ya. Di mana-mana ada terorisme, bahkan secara internal pun susahnya itu, yang menyulitkan dunia agama. Jadi bukan hanya agama A dengan agama B, tapi agama A1 pun berantem dengan A2, A3, A4 gitu loh. Jadi bukan hanya inter religion konfliknya, tapi intra religion itu juga berkonflik sih masalahnya. Jadi untuk mereka yang kritis dan berpikir ini sebenarnya bagaimana ya? Satu pihak memang seperti bangkit kembali agama itu dan to some extent memang masuk akal gitu. Tapi kok suasana conflicting itu bukannya reda, malah kok makin multipolar juga gitu sekarang itu di awal abad 21 ini. Dan bukan hanya antar agama tapi juga intra agama. Di dalam agama-agama yang sama sekalipun tetap saja saling rentan konflik gitu ya. Nah, itu
Bagaimana? Nah, ada sekelompok tertentu intelektual, para saintis menawarkan, sudahlah pegangannya sains saja lah, gitu. Pegangannya sains saja, common sense ala sains saja, gitu. Nah, ini tentu kita tahu orang-orangnya, yaitu ada Sam Harris, Richard Dawkins, Daniel Dennett, Christopher Hitchens, terus apa lagi, saya lupa, ada berapa lagi sih sebenarnya. Seperti itu. Yang intinya kira-kira begini, sains mengkritik agama ya. Sekarang kita lihat dulu sains mengkritik agama, terus nanti baru kita akan lihat apa yang ditawarkan oleh sains. Tapi sains versi orang-orang ini juga versi yang kebanyakan ateistik otomatis. Sam Harris, Richard Dawkins, Daniel Dennett, dan sebagainya itu kan memang perspektif yang ateistik. Jadi mereka mengkritik agama gitu ya, dari perspektif sains gitu ya. Pertama, jadi kalaupun agama yang kita jadikan dasar parameter hidup yang baik, wahyu yang menjadi dasar agama-agama nyatanya isinya sering saling bertentangan. Itu mereka. Wahyu yang jadi dasar agama-agama itu isinya sering saling bertentangan. Lalu kedua, agama cenderung mengacaukan persepsi etis tentang baik buruk gitu ya. Jadi misalnya genosida itu dianggap bermoral misalnya gitu ya. Kalau kan ada sekte-sekte tertentu juga yang mengajak orang umatnya bunuh diri ya. Jadi kesannya itu bunuh diri itu suci gitu. Nah itu tuh membingungkan gitu ya. Lalu ini yang lebih umum, setia pada agama berarti seringkali bersikap diskriminatif, menganggap semua agama yang berbeda berarti salah dan harus dirusakkan, kalau perlu dilenyapkan. Terus berbeda dianggap sebagai ancaman. Jadi kesetiaan itu kok sama dengan sikap diskriminatif ya, gitu. Lalu contoh lagi yang mereka sebut tuh, kontrasepsi dilarang. Loh, justru di kawasan penuh AIDS, ini gimana masuk akalnya gitu. Ada juga yang bilang bahwa di kawasan tertentu orang bisa mengusir setan dengan membuat mata orang itu buta dan sebagainya. Artinya mereka menunjukkan praktik-praktik ganjil yang sebetulnya sadis gitu dari bermacam agama yang seringkali bagi orang-orang sains tidak masuk akal gitu ya, dan malah seringkali terbalik-balik gitu. Ya kayak seperti tadi itu, genosida kok dianggap bermoral gitu ya. Sikap diskriminatif kok malah dianggap loyal gitu ya. Bunuh diri kok malah dianggap suci. Jadi ya hal-hal seperti itu yang ditembak oleh kelompok ini gitu. Ketiga, nyatanya di tingkat populis pada level masyarakat, de facto agama adalah penghalang terbesar untuk bersikap rasional. Gitu. Meskipun kata mereka, ya memang kalau pada level slogan, agama-agama selalu bilang kami mewajibkan umat untuk menggunakan akal atau nalar, tapi slogan dan kenyataan itu seringkali begitu jauhnya karena umumnya sikap dogmatis apalagi juga legalistik dari agama-agama itu nyatanya memang membuat orang sulit bersikap rasional, bahkan takut untuk berpikir gitu. Nah itu juga membuat mereka uh, mengkritik agama ya. Agama seperti membutakan gitu, membutakan nalar. Keempat,
Dalam masyarakat-masyarakat agamis, nyatanya juga, nah ini nggak tahu nih, nanti silakan benar atau tidak. Dalam masyarakat-masyarakat agamis, konon tingkat insekuritas justru lebih tinggi daripada di masyarakat yang sekular, ateistik. Justru masyarakat-masyarakat yang agamis itu insecure gitu loh. Sementara di masyarakat-masyarakat yang sekular ateistik, orang justru nyaman-nyaman aja. Ya, disebutkan juga misalnya, konon di Belanda itu tingkat kejahatan makin kecil, tapi juga di negara-negara Skandinavia. Sehingga penjara-penjara itu atau semakin manusiawi atau semakin langka, artinya semakin jarang dihuni orang gitu. Ya, itu ekstrimnya gitu ya. Jadi justru masyarakat-masyarakat agamis justru orang kok makin tidak secure ya. Selalu setiap saat seperti terancam ada, kalau nggak konflik antar agama, pembunuhan ataupun teror dan sebagainya gitu. Dibanding di negara-negara yang sekular. Dalam masyarakat ateistik seperti Swedia, Denmark, Norwegia dan sebagainya, standar hidup yang baik, well-being, itu ternyata juga lebih tinggi. Sedangkan kriminalitas, korupsi dan sebagainya itu rendah. Nah, itu kalau mereka bicara entah dari statistik kayak gitulah ya. Keenam, ada tendensi begini. Semakin tinggi tingkat demokrasi, stabilitas dan kesejahteraan suatu masyarakat, gini, semakin tinggi tingkat demokrasi, stabilitas dan kesejahteraan suatu masyarakat, semakin kuat kecenderungan ke arah ateisme dan sekularisme. Konon begitu, ada orang yang pernah saya lihat ada membuat statistik itu, dan ternyata bukan hanya di dunia barat saja seperti itu terjadi, ternyata di Jepang juga sama, dan Korea, meskipun Korea itu Buddhis Kristiani, ketika makin makmur ternyata juga tendensi sekularistik ateisme makin tinggi. Hal yang sama juga di Australia, bangsa kayak gitu-gitu. Mungkin karena orang seperti, ya apa ya, biasanya membutuhkan Tuhan ketika menderita gitu. Kalau kalau di negara-negara di mana mereka sudah sejahtera, seperti seolah-olah tidak membutuhkan Tuhan lagi. Ya, ini yang sempat saya catat dari kelompok ini ya, para intelektual ateistik ini, Sam Harris, Richard Dawkins, sampai saya kumpulkan begitu saja poin-poin kuatnya. Dalam beberapa hal tentu lagi-lagi ini debatable. Dan sekarang pun negara-negara maju sebetulnya mendekat coba lo juga sih. Memang terutama sesudah diserbu para imigran. Tapi anyway, berubah juga mereka itu. Oke, lalu konsep hidup sejahtera, well-being versi sains ateistik. Sam Harris kalau gitu bagaimana? Ini khusus agak dari Sam Harris, tapi seperti anggaplah ini mewakili dari para penunggang kuda yang ateistik tadi ya, julukan untuk para filsuf itu tadi. Apa dong gitu ya, yang konsep well-being yang ditawarkan oleh dunia sains itu, dalam hal ini versi Sam Harris. Begini, prinsip dasarnya pertama, intuisi moral manusia adalah produk perkembangan evolusi saja ke arah well-being. Jadi, moralitas itu sebetulnya persoalan perkembangan evolusi itu. Perkembangan evolusi, bagian dari, karena mereka percaya pada evolusi, jadi evolusi memang sebagainya karena kebutuhan survival, tapi juga peningkatan kinerja otak dan sebagainya. Moralitas itu sebetulnya
produk perkembangan evolusi saja. Tidak harus berkaitan dengan hukuman dan ganjaran Tuhan atau apapun. Itu. Kedua, etika atau moralitas tidak memerlukan Tuhan. Etika atau moralitas tidak memerlukan Tuhan sebagai sumbernya, ataupun konsep jiwa sebagai agen utama atau subjeknya. Karena semuanya itu sebetulnya perkembangan biasa saja dari proses evolusi biasa saja dari kesadaran manusia gitu ya. Lama-lama mereka akan menyusun sendiri, sebetulnya manusia itu akan menyusun sendiri apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang sebaiknya tidak dilakukan. Itu tidak butuh agama, tidak butuh Tuhan ataupun gitu konon. Tiga, yang biasa disebut jiwa atau roh itu hanyalah state of mind saja. Artinya keadaan kesadaran yang berkarakter tertentu, terutama sih sebagai akumulasi pengalaman masa lalu dan sepenuhnya tergantung pada kinerja sistem neural otak itu. Ini soal sistem neural otak saja kalau kata mereka ya. Otak itu kaitannya juga dengan akumulasi memori, dan memori ini juga akhirnya melahirkan apa yang dianggap ideal dan tidak ideal gitu. Bahkan kemudian juga mampu memprediksi apa yang mungkin terjadi atau harus terjadi di masa depan. Tapi itu hanya urusan sistem neural otak saja, itu perkembangan otak aja gitu ya. Artinya apa? Bila otak rusak atau mati, semua kemampuan batin itu rusak juga dan hilang. Dan di pihak lain, otak juga bisa diperbaiki, gitu ya. Sekarang kan ada banyak juga tuh tablet, pil-pil yang bisa merangsang hormon-hormon tertentu di otak kita. Oke, lalu keempat, ya ada prinsip dari mereka ini, fakta berkaitan erat dengan nilai. Ini semacam mengubah pandangan konvensional bahwa di dunia sains bahwa fakta itu terpisah dari nilai. Kalau mengikuti Hume, para filsuf seperti David Hume, Moore, Popper dan sebagainya, itu semua ditolak. Kalau bagi Sam Harris, bagaimanapun apa yang kita anggap bernilai atau apa yang kita anggap ideal selalu kita dapatkan dari fakta yang terjadi. Jadi, kedua, secara neurofisiologis, persepsi atas fakta dan nilai bersumber pada kemampuan yang sama, yaitu bagian otak tertentu yang disebut medial prefrontal cortex dan sistem limbik. Yaitu di situ ada nucleus accumbens dan amigdala, gitu, hal lebih detailnya lagi. Dibantu hormon-hormon, neurotransmitter, seperti dopamin, oksitosin, vasopresin, dan sebagainya. Sebetulnya yang mempersepsi fakta kemudian dianggap sebagai ideal atau tidak ideal itu bagian otak tertentu yang dibantu oleh hormon-hormon ini, dopamin, oksitosin, vasopresin, dan sebagainya. Berkaitan dengan pengalaman yang negatif atau positif, dan seterusnya gitu. Jadi sebenarnya bagi mereka ini nggak banyak harus berkaitan dengan kitab suci apapun gitu ya, baik atau buruk tuh. Tapi kaitannya dengan pengalaman-pengalaman konkret aja. Kelima, karena nilai ideal kita dapatkan dari fakta maksudnya pengalaman, maka ideal well-being sebenarnya bisa dipelajari oleh sains dan bersifat objektif dan berlaku universal, mengatasi relativitas budaya ataupun agama. Gitu. Ini menjadi jelas di nomor 6 nih. Pengertian tentang ideal well-being berkembang bersama dengan perkembangan sains. Dan ukuran-ukuran objektifnya bisa ditetapkan, paling kurang untuk sementara. Seperti misalnya, kan
well-being itu hidup sejahtera itu macam apa kan ukurannya bisa jadi kayak gini. Kematian ibu dan anak itu meningkat atau berkurang gitu loh. Itu kan bisa diukur aja. Tingkat keamanan di suatu kota itu tuh bisa disurvei dan diukur gitu. Tapi juga terlihat itu pada rentang masa hidup gitu ya, lifespan itu. Kalau umur orang tuh panjang ya berarti kemungkinan besar tingkat well-being-nya kan bagus gitu. Jadi ada ukuran-ukuran objektif gitu untuk yang disebut eh, apa hidup yang baik gitu ya. Hidup yang baik. Parameternya tuh kalau bagi kelompok ini itu bisa sih sebenarnya ditetapkan aja gitu. Berdasarkan fakta-fakta atau pengalaman-pengalaman yang nyata dan disurvei dan diukur dan sebagainya gitu. Sampai ya kita menemukan aja ukuran-ukuran objektifnya. Karena itu tentang nilai etik kita bisa bicara tidak hanya baik buruk kalau kata mereka ya, tapi sekaligus juga benar salah gitu. Ya memang mereka ini ekstrem ya. Tapi silahkan nanti bagaimana ini. Bagi mereka ini bukan hanya urusan baik buruk, tapi juga benar salah karena ukurannya jelas gitu. Dia bilang seperti ada pengertian objektif tentang kolera atau diabetes. Nah, sama makna bela rasa, compassion atau korupsi misalnya juga bersifat objektif dan universal. Jadi tidak ada itu bela rasa versi Katolik, Islam, Hindu dan sebagainya kayak gitu ya. Gitu. Tidak ada korupsi versi Katolik, apa Islam, Hindu. Korupsi ada ukurannya. Gitu. Bela rasa pun gitu. Tindakan karitatif dan sebagainya itu bisa, bahkan bisa diukur. Karitatif juga, mana yang karitatif yang kemudian merusak, mana karitatif yang membangun dan sebagainya, itu semua bisa diukur. Ya, bagi kelompok ini semua jadi uh, tidak harus dikaitkan dengan agama gitu ya. Baik, jadi sains dapat memetakan sekurang-kurangnya titik-titik ideal tertinggi dan terendah. Semacam apa, titik utopianya apa, idealnya apa, tapi distopianya apa. Begitu. Semacam moral landscape dengan puncak-puncak bukit dan jurang-jurang terdalamnya. Itu metafor yang digunakan oleh Sam Harris. Konfigurasi lanskap itu memang berubah bersama waktu, sebab persoalan yang dihadapi manusia pun berubah. Gitu. Jadi masalahnya, jadi gini, ukuran apa yang dianggap baik secara moral itu juga memang berubah karena berkaitan erat dengan persoalan-persoalan yang dihadapi manusia yang memang juga berubah-ubah gitu. Oke. Jadi dulu misalnya tidak ada persoalan nuklir. Sekarang ketika ada persoalan nuklir ya sikap kita berubah. Lalu juga sekarang ada pemanasan global yang menyangkut semua pihak ini gitu ya. Nuklir maupun pemanasan global tapi juga persoalan AI dan sebagainya itu menyangkut bukan lagi menyangkut satu negara sekarang. Menyangkut semua negara, semua pihak, semua budaya, semua agama. Nah, maka kita harusnya nanti muncul standar-standar atau solusi-solusi yang harusnya dilakukan. Itu apa? Dan itu harus disepakati bersama. Nah, itu sikap moral sih sebenarnya gitu. Kalau menurut mereka ini. Ya, baik. Tentu ini bunyinya seperti menarik, tapi saya kira mungkin juga tidak sederhana itu gitu ya. Maka catatan akhir saya, bersama dengan semakin populernya neuroscience khususnya,
ditambah interaksi global yang serba paradoksal, dan kesan buruk yang ditimbulkan agama-agama, konsep moral landscape dari Samharas ini, ala sains ini terasa masuk akal. Meskipun skopnya sebenarnya sempit ya. Ya hanya dari cara pandang apa ya, cara pandang ilmiah saja, dan seakan-akan segalanya itu commensurable, bisa diukur dan bisa ditetapkan dengan itu dengan mudah. Satu catatan juga begini, jadi kalau kita kembali lagi ke soal persoalan yang dihadapi manusia, kita lihat dulu nomor 2 dulu, baru nanti ke situ. Nomor 2, konsep dasarnya yang konsep dasar mereka ini yang menghilangkan aspek roh atau spiritual dari jiwa itu terasa naif ya, tidak realistis, kontra intuitif dan kontra faktual. Nah, begini, sejauh saya sempat pantau, persoalan paling mutakhir manusia itu adalah keluar ke ranah yang paling jauh, keluar ke universe, ke multiple universe, ke alam semesta yang teleskop kita semakin pelan-pelan semakin mampu melihat ke areal paling jauh, paling luar. Ya masih jauh sih, tapi pokoknya makin mengatasi keterbatasan cara pandang kita yang keluar, dan itu memang persoalan. Kemudian nah sekarang pun orang sudah dari sudut itu mulai memikirkan seberapa perlu pindah ke planet lain dan sebagainya. Planet lain serupa bumi itu sebenarnya apa ada gitu, atau jangan-jangan sebetulnya makhluk-makhluk di bumi ini awalnya justru berasal dari luar bumi, moyangnya justru entah dari Mars atau dari planet lain dan sebagainya. Itu persoalan-persoalan yang pada akhirnya sebenarnya metafisik ya. Itu yang pertama, yang keluar, yang masih sangat tidak jelas sebetulnya konsekuensinya. Lalu juga persoalan yang lain adalah justru kebalikannya, persoalan ke yang paling dalam. Kalau tadi menyebut neuroscience, banyak hal sekarang itu seakan-akan dicari sumbernya itu adalah sistem neural kita. Jadi ke dalam pun ke level yang paling level subatomik itu tuh sebetulnya akhirnya apa, dan itu ujungnya juga sangat belum jelas gitu kan ya. Pada level paling elementer, paling subatomik itu sebetulnya apa ya? Karena nyata-nyatanya kayak elektron dan sebagainya itu perilakunya kan juga seperti ada nyawanya gitu. Jadi gimana itu tuh? Itu makin menunjukkan begitu masuk makin ke level apa ya, subatomik sebutlah gitu, justru makin menunjukkan karakternya jangan-jangan itu bukan materi ya. Justru pada level yang paling kecil dari tubuh kita, alam semesta kita dan sebagainya, itu sebetulnya jangan-jangan aslinya memang bukan materi, sesuatu yang entah mau disebut apa, imaterial, yang sebenarnya itu makin dekat ke yang zaman dulu suka kita sebut bahwa semuanya ini adalah roh gitu ya. Jadi perspektif spiritual itu dari sudut itu sebenarnya sama sekali tidak kuno, justru eh, perkembangan sains itu sendiri justru menuju ke arah itu. Eh, ya itu salah satu komentar reflektif saya sendiri atas cara pandang para saintis yang ateistik itu. Ya sebenarnya agak
ekstrim. Dan menurut saya, kenapa saya menyebutnya sempit itu karena itu. Misalnya seakan-akan semua itu berhenti di urusan hormon belaka gitu ya, semua permainan hormonal. Tapi hormon itu sesungguhnya juga apa? Itu masalahnya, gitu. Dan DNA itu pada akhirnya ujungnya apa sih gen-gen itu? Uh, Molekul, sel, akhirnya atom itu sendiri apa? Pada level subatomik itu sendiri, terus saja dipecah dulu sampai yang paling kecil. Itu sesungguhnya apa? Saya kira persoalannya ada di situ. Oke, untuk sementara saya kira saya berhenti di situ dulu. Silahkan kalau ada komentar, saya stop dulu ini ya.